تعالى وهو أصدق قوله Rekam. وأنزل Dari الله itu. أعوذ بالله من الشيطان شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال صلى الله عليه وسلم في سند أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى المؤمن عليه عبد تلك الصلاة ملك الموت بإذن الله تعالى. بلغها إلى قبري فيقول الملك يا محمد إن فلان بن فلان من أمتك صلى عليك فأقول بلغه مني 10 صلوات وقل له حلت شفاعة لك. ويصعد الملك حتى ينتهي إلى العرش ويقول يا رب إن فلان صلى على حبيبك محمد مرة ويقول الله تعالى بلغه مني 10 صلوات. ثم يخلق الله تعالى من صلاته بكل حرف ملكا 360 رأسا وبكل رأس 360 وجها وبكل وجه 360 فما وبكل فم 360 لسانا يتكلم بكل لسان يصنع على الله تعالى ب360 نوعا فيكتب ثواب ذلك للمصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Kebahagiaan yang besar buat kita pada malam ini atas pengersa daripada Allah. Kembali kita duduk di aula kelurahan, meskipun suasananya agak berbeda dengan yang lalu-lalu. Mudah-mudahan ke depan semakin hikmat, semakin Allah berikan kelancaran dan kemajuan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai ungkapan syukur kita, selanjutnya kita hadiahkan sholawat salam ta'zim kepada junjungan kita, harapan besar bagi kita, tumpuan besar bagi kita, sandaran besar bagi kita, Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat sekalian, tabiin, atba'ut tabiin, terus bersambung sampai kepada kita dan orang kita yang masih hadir, terlebih yang sudah tiada, menjadi wasilah semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita duduk malam hari ini mudah-mudahan menjadi sebab kesalahan kita, bisa seorang tua kita, semuanya dihampura oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Belakangan saya sampaikan karena kebelumtahuan seseorang sehingga tidak menyadarkan dirinya bahwa sesungguhnya pada setiap pergerakan
perjalanan aktivitas tindak tanduk kita itu anywhere anytime-nya itu gak lepas daripada karunia Allah. Gak sepi, gak pernah sepi, gak pernah kosong daripada karunia Allah. Hanya saja seringkali karena kesempitan kita, karena kejahilan kita, dan belum pahamnya kita akan kehakikian daripada karunia Allah, kita nggak nyadar kalau sesungguhnya selalulah kita ini semuanya diliput oleh karunia Allah. Nafsu dan syahwat kita lah hijab terbesar, dinding tertebal yang menghalangi kita terus dalam keadaan tidak sadar bahwasanya dalam setiap gerak-gerik kita, perjalanan kita, aktivitas kita selalu dilingkung dan diliput oleh karunia Allah. Gak pernah sepi barang sekerdik mata, gak pernah kosong barang setarikan napas. Toh mata berkedipnya juga karunia Allah, bisa bernapasnya juga karunia Allah. Lagi-lagi karena kejahilan kita dan dorongan syahwat nafsu kita baru mengatakan dan memastikan ada di karunia Allah kalau lagi ada orang bagi duit, terima uang jajan, bisa beli baju baru, selop baru, sepatu baru, sendal baru, bisa merubah penampilan. Atau yang tadinya berjalan kaki mungkin bisa berkendaraan. Itulah kita. Dan kebanyakan orang harus seperti itu. Sehingga apa? Wajar saja kalau dirinya itu bersambung dengan Allah sebatas itu. Parahnya lagi, tetap dalam keadaan tidak bisa bersyukur. Pengajaran yang agung agar kita selalu bersambung dengan yang memberikan karunia atas kita, sejatinya seperti tadi. Dan memang itu yang sesungguhnya, gak pernah sepi, kosong kita daripada karunia Allah. Walaupun tongpes, kantongnya ada lebar, tapi gak ada isinya. Jadi jangan katakan kalau sudut pandangnya perut ketika makanan masuk. Hanya sebatas itu. Atau minuman masuk, hanya sebatas itu. Ketika kita lagi gak ada makanan, gak ada minuman, kita memposisikan diri sedang dalam keadaan tidak dilingkung oleh karunia Allah. Tentu kita keliru, betul-betul keliru. Gak percuma kalau Rasul bilang segala keadaan orang beriman mah sebenarnya bagus. Ada orang dari sudut kampung berkomentar, bagus gimana kalau kagak punya duit? Bagus gimana kalau perbet? Tahu perbet? Ribet, belum makan, belum bisa nyarap. Apanya mau yang dibilang bagus? Kalau perut keroncongan, Masya Allah. Pikir sama kita dalam-dalam. Bisanya kita ada nafsu dan gairah makan, lapar dulu kan? Coba kalau Allah nggak kasih kita karunia lapar, rasa-rasanya
Apa aja? Gak habis dua bakul kama kola nali. Coba kalau Allah nggak kasih kita rasa dahaga, minuman rupa-rupa tapi nggak ada dahaga, mungkin lebih jelasnya lagi nggak ada syahwat gitu, nggak ada keinginan untuk minum, yang nggak bakal diminum. Itulah makna ya Allah hadirkan segala sesuatunya dengan berpasang-pasangan dalam pengertian yang sangat luas, bukan berpasang-pasangan hanya sebatas beda kelamin saja atau beda gender saja, bukan. Gak dikatakan kenyang kalau nggak didahului lapar kan. Akaza. Begitu seterusnya. Jadi benar di sini harus sudah mulai terbuka bahwasanya kalau udah bersambungnya kepada Allah, gak ada istilah minus, gak ada istilah gak baik, gak ada istilah gak bagus, bagus semua, ya plus semua. Istilah tidak kurang bagusnya, ya istilah kurangnya itu hanya bahasa kemanusiaan saja, ya. Tapi sejatinya sesungguhnya benarlah akan kita posisikan, akan kita etiketkan kalau Allah itu sungguh, ya, maha sempurna dengan segala kesempurnaan. Jamal wa kamal kan gitu. Tambah lagi jalan. Ada juga yang menambahkan bagaimana dikatakan orang mukmin bagus, ya kan? Kalau sakit susah berobat, sudah berobat kemana-mana belum juga sembuh, bagus di mananya? Ya memang kalau kita menggunakan tenteng, cermin atau kacamata yang tidak bersesuaian, pasti akan seperti itu kita memandang. Statement Rasulullah itu jauh panggang dari api. Tapi kalau kita jujur mau menggali lebih dalam, pasti kita akan taslim dalam pengertian apa yang distatementkan Rasulullah itu benar adanya, hak adanya. Ternyata andai pun orang beriman sakit, dalam sakitnya sulit berobat, sekalinya bisa berobat tapi sulit sembuh, oh ternyata Allah punya rahasia. Allah punya rahasia. Yang paling sederhana, pertama, menjadi jalan terampunkannya dosa-dosa. Berikutnya, yubaddilu sayyi'atan hasanah. Setelah dosa-dosanya dihapuskan, diganti dengan ganjaran yang besar. Masih kurang, kata Allah, aku tinggikan dan terus aku angkat derajat. Makanya di lain riwayat sebagai pengukuhan, ahlul bala, orang yang sering kena musibah di dunia itu, nanti akan dibuat iri atau menjadi bahan irian orang-orang yang di dunianya enak-enak terus, jarang nemu kesulitan. Jadi sahibul musibah itu di akhirat itu, ketika sahibul musibah itu bisa menyikapi dengan sabar, dengan baik, nggak menyimpang, oh nanti sekalian orang itu yang jarang nemu kesulitan akan iri kepadanya karena begitu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang sakit, susah sembuh, bukan susah sembuh, memang Allah belum kasih sembuh.
bukan tidak diikhtiarkan, diusahakan. Ya, dawa, landong, berobat kemana-mana. Ya, dari yang sifatnya medis sampai yang sifatnya apa itu? Apa? Alternatif. Ya. Dari konsumsi obat kimia sampai kepada herbal, tapi belum gabung kalau masih seperti itu. Tapi nggak menjadikan diri yang bersangkutan yang sakit ini aral, tetap nerimanya, sabar, justru malah termakin tersibak pada dirinya akan besaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai pun sampai ketemu ajalnya sudah menjadi jalan, kata kita, kesian amat, itu orang sakit nggak sembuh-sembuh sampai meninggalnya. Kata kita merasa posisi kita lebih beruntung karena kita nggak seperti yang bersangkutan. Tiap hari Bang Adul masih bisa kerja. Ya. Tapi siapa sangka? Saya sering memberikan sebuah pemaparan dan pemandangan keadaan orang di alam kubur atau yang sudah mati itu dengan orang yang masih hidup bergentayangan di atas bumi. Itu nggak bedanya orang melek nyaksikan orang tidur. Pulang dari kelurahan udah kelihatan lambang-lambangnya, matanya udah merah si Adul, ngantuk. Ya. Rebahan dia nanti di mana sofa rumahnya. Ya, udah saking ngantuk-ngantuknya. Kenapa? Besok pagi udah mesti berangkat kerja. Tidur si Adul. Ya. Karena si Adul dalam perjalanan sebelum tidurnya ya sudah didahulukan dengan perkara-perkara yang bagus. Dia ambil wudu, ya, pulang ngaji di kelurahan. Di dalam pengajiannya dimuat dengan baca sholawat, baca maulid Nabi, mendengarkan tausiah qala Allahu qala Rasul. Sampai rumah kepulusan tidur. Ruhnya si Adul itu memutar ulang. Ruhnya si Adul itu memutar ulang apa yang dia perbuat sebelumnya, atau mungkin juga atas kuasa Allah menambah rol perputaran dari kegiatannya yang sebelumnya dia kerjakan. Mungkin sebelum tidur guru menyampaikan hanya sebatas satu pasal. Ceritanya Allah punya kuasa bersambung. Rol kasetnya itu di alam ruh tidurnya si Adul. Guru menambahkan pasal berikutnya. Tiba-tiba pukul katakanlah lewat tengah malam, orang tua atau ibunya si Adul mendusin bangun. Tidurnya lebih dulu sebelumnya. Ingat, Adul putra kesayangan tadi pamitan ngaji di kelurahan. Ya, dari kamarnya ibunya keluar, udah pulang apa belum? Karena nggak sempet dengar salaman, udah pulas tidur ibunya. Dilihat sampai ke ruang tamu, oh ternyata sudah ada terkujur dan terbujur tubuh si Adul di mana sofa depan rumahnya. Saya lagi nyurah nih ya, lagi nyurah keadaan orang dikubur atau orang mati, ya. Bagaimana penilaian orang yang masih gentayangan di atas dunia?
masih hidup. Seperti itulah. Walaupun ibunya yang beranakin, ibunya yang hamili, yang ngandung si Adul, pada saat Adul posisi tidur, ruhnya mengalami dan berbuat apa, ibunya nggak pernah tahu. Yang ibunya tahu kalau si Adul lagi ngorok, lagi tidur. Tapi si Adulnya sendiri ruhnya lagi masuk. Duduk di mana pengajian berlanjut, ibunya nggak pernah tahu. Naum akhul maut. Disitulah tidur dikatakan gambaran awal kematian. Tidur itu saudaranya mati. Jadi supaya bersambung paham kita, seperti itulah ya. Orang tua kita mungkin atau guru-guru kita yang sudah lebih dahulu, saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu dipendem ya di mana makamnya masing-masing. Kita nggak tahu. Walhal mereka semua sedang bernikmat-nikmat dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kita masih merasa, kata kita masih bersyukur. Tapi jujur, bukan syukur tepatnya. Kita masih merasa lebih baik, ya, merasa lebih beruntung dari yang sudah ada di dalam kubur. Bahkan gak jarang, ya. Saya secara pribadi nih, sering dijadikan bahan kesimpulan yang sebetulnya perlu diistighfarkan. Ketika kita punya kenalan meninggal duluan, ketika kita punya tetangga wafat duluan, ketika kita punya baraya, punya saudara, ya dipanggil Allah duluan, itu nggak boleh. Ya, keluar dari mana lisan kita, lidah kita ini prasangka yang tidak bagus, prasangka yang buruk, cermin daripada bahwasanya kita ini dengan masih hidupnya merasa kita lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh lihat, karena jahat sama gua sih akhirnya mati duluan. Baik. Saya bukan cerita bohong, bukan 1-2 tuh. Saya kalau melayat ke orang, saya kalau melayat udah masuk kajiin pulang. Takziah namanya kita. Memang itu tugas kita, mendoakan. Allahumma ajirhu fi musibati. Dan sebab yang ditinggal ini menjadi dapat ganjaran yang besar. Beres pulang, gak usah pakai acara ngerokok depan si mayit, ngongkok ngalor ngidul. Apalagi sampai tadi buruk sangka sama yang sudah meninggal. Jahat sama kita dulu. Mati. Alhamdulillah. Gak boleh kita begitu. Gak boleh. Gitu tuh. Jauh-jauh hari sebelum matinya apa? Sakit. Iya, jahat sih sama gua, jadi sakit tuh. Agak baik-baik. Ada orang kayak begitu. Jangan. Itu bukan akhlak Rasulullah dan bukan pengajaran Rasulullah. Tadi saya udah bilang, kayak kita yang melek nggak pernah tahu yang dirasakan orang yang tidur. Orang yang tidur mah mulutnya mangap ngiler, ya kan? Tapi siapa sangka ruhnya, masya Allah, lagi ibadah. Yang ngimpinya sholat. Dia ngimpinya ngaji. Dia ngimpinya sama teman muter ngambilin keropak Paris. Balon-balon pada pekel. Dia mau pepen? Iya, seperti itu kita nggak boleh. Kadang-kadang kita karena jahil, umur panjang itu belum tentu alamat bagus. Iya benar, kita sekarang masih hidup, teman kita, tetangga kita udah duluan. Jangan sekali-kali kita kepedean. Wah, kita masih panjang, dimuliain Allah dong kalau begini, nggak boleh. Belum tentu, mudah-mudahan sih iya. Tapi kita nggak boleh kepedean dengan berburuk sangka kepada orang lain. Nggak boleh. Ya jangan begitu ya. Nggak boleh. Yang bagus apa? Lapangkan dada, jernihkan pikiran,
terutama batin kita. Plong aja udah. Kalau emang duluan tetangga kita, duluan teman kita, duluan saudara kita, banyak-banyak kita mendoa, ya Allah dia diterima iman Islamnya, taruh di tempat yang layak di sini, jadikan pekuburannya taman surga, jauhkan dari segala fitnahnya, jangan sampai dijadikan jisr jahanam, galian neraka. Karena apa? Buat apa kalau segala sunnah tidak menyampaikan kita kepada kebijaksanaan? Yang mana kebijaksanaan ini masyhur. Padahal bukan orang yang pertama, tapi menjadi contoh agung, contoh luhur, contoh yang luar biasa ketika terjadi pada diri hamba sahaya budak belia. Padahal bukan baru Luqman al-Hakim yang Allah anugerahkan kebijaksanaan, bukan. Yang sudah pasti Luqman itu bukan seorang nabi, bukan pula seorang rasul. Berarti kan udah pasti kebijaksanaan itu dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Tapi kenapa secara khusus Allah muat ya surat Luqman untuk supaya menjadi pelajaran dan pembelajaran bagi orang-orang sesudahnya? Kelebihannya adalah karena Luqman seorang budak, seorang hamba sahaya. Bagaimana kalau kebijaksanaan itu ada dan tumbuh pada diri-diri kita yang merdeka? Bukan seorang budak dan hamba sahaya. Logikanya pasti lebih berharga dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Luqman yang budak saja mulia, tinggi derajatnya, ketika sampai kepada kebijaksanaan, karakter wisdom, apalagi orang yang merdeka. Paham? Ngerti? Fallaku bi akhlaqillah. Makanya kita dituntutkan supaya berperangai sebagaimana Allah berperangai. Gimana sih Allah berperangai? Allah bersikap. Tadi saya sudah katakan, sikapnya Allah nggak ada tara bandingnya. Kemarin saya singgung, kalau sudut pandangnya ilmu, pemahaman kita nih nggak sama dengan pemahaman guru kita. Pasti nggak sebanding. Pemahaman guru kita nggak sebanding juga dengan pemahaman gurunya lagi. Pemahaman para ulama nggak akan bisa menandingi pahamnya ilmunya para sahabat. Ilmunya dan pahamnya para sahabat nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan ilmunya para nabi. Ilmunya para nabi, para rasul sekalian nggak akan ada apa-apanya ketika diukur dengan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puncaknya ilmu hamba, ilmu makhluk, ilmu yang ada di diri kita nih, kalau diukur, dicerminkan dengan ilmunya Allah, bukan lagi dikatakan ilmu, tapi kebodohan. Berarti juga dengan sudut pandang yang lain, keadilannya. Kalau manusia adil, kalau dicerminkan dan disamakan dengan keadilan Allah, tidak lagi dikatakan keadilan. Manusia bager, manusia baik, manusia santun, kalau udah dicerminkan, ya, dipadukan, disesuaikan dengan kebageran dan kebaikan Allah, tidak lagi bernilai kebaikan. Ngerti gak kita nih? Karena apa? Kita bisa baik, Allah yang gerakin. Kita bisa paham, Allah juga yang kasih. Cuman pengajaran agung kita hanya disuruh nulan, ya disuruh jiplak bagaimana Allah berperangai. Dengan demikian layak pantas kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Kita tabarukan aja, gak banyak-banyak. Tadi saya baca satu riwayat, mudah-mudahan menjadi penyemangat kita ke depan. Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang bersolawat kepada Rasul,
Percaya nggak kalau Rasul yang bilang? Itu sholawat yang dibaca, ditadangin, digenggam oleh siapa? Di sini yang disebutkan malakul maut, oleh malaikat Azrail. Oh. Mau nggak mau dari riwayat ini dapat diambil paham, ternyata malaikat Israel ada tugas tambahan. Tugas pokoknya sebagaimana yang dimaklum oleh sekalian kita untuk pundut nyawa kita. Tapi ternyata di riwayat ini ada tugas tambahan malaikat maut, malaikat Israel, yakni menadangi, menggenggam sholawat Nabi yang dibaca oleh seseorang hamba beriman atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tadi kita sholawat terus, karena kita dihijab, kita nggak tahu kalau malaikat maut ini nongkrong di depan kita, nadangin sholawat kita. Setelah sholawat yang kita sampaikan ke hadirat Rasul itu ditadangi, sholawat kita dikirim, dibawa, dipertunjukkan kemana? Langsung bergegas malaikat maut seketika ke makomnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ballaghaha ila qabri. Sholawat yang kita baca disampaikan kuburannya Rasulullah SAW, dalam pengertian kinayah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Fayaqul, berkatalah malaikat maut, ya Muhammad, wahai kanjeng Rasul, inna fulan bin fulan min ummatika shalla alaihi. Pukul sekian, jam sekian, di hari anu, minggu anu, bulan anu, umatmu yang bernama si Dadab, umatmu yang bernama si Waru, Pulan, putra Pulan atau Pulanah binti Pulan, membaca sholawat untuk engkau. Apa jawab Rasulullah SAW? Nih dengerin jawaban Rasul. Balighu minni asyra sholawat. Balik salam dari umatku daripadaku, kata Rasulullah, 1 berbanding 10. Kita umat Rasul ngirim sholawat kepada Rasul, ngirim salam kepada Rasul. Maksudnya kita mengharapkan pembelaannya, syafaatnya, dibalas oleh Rasulullah dengan 10 kebajikan, dengan pengertian dengan 10 syafaat. Ini perkara gaib, bukan ini ukurannya, bukan ini ukurannya, tapi iman kita. Sesudah disampaikan kepada Rasul, sebelum malaikat maut bergegas ke Arsyir Rahman, melapor ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Rasulullah? Sampaikan pula kepadanya bahwasanya orang yang bersalawat itu halal sudah, tanda tangan, akan betul-betul menjadi umat sejatinya Rasulullah, berhak mendapatnya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Summa yas'ud, baru tuh naik malakal maut seketika menyampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhal Allah Maha tahu, walhal Allah Maha uninga. Ini hanya sebuah riwayat dan perjalanan saja supaya kita paham. Ketika sudah sampai kepada Allah pelaporannya di malam Khamis, kita pada bersalawat pada Rasul sekali, 2 kali, berkali-kali. Sebilangan kita bersalawat disampaikan kepada malaikat maut kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Balighu minni asyra sholawat. 1, aku balas 10. Allah bersalawat atas kita, berarti Allah mengguyurkan ampunan dan rahmatnya. Hebatnya lagi kata Allah, summa yakhluqullahu ta'ala min sholati bi kulli harfin malakan. Kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hitung sendiri hurufnya. Berapa jumlah total hurufnya? Yang jelas per 1 hurufnya Allah ciptakan malaikat.
Satu huruf Allah ciptakan malaikat dalam wujud memiliki tidak kurang 360 kepala. Allahumma, katakanlah hamzahnya saja di lafaz Allahumma, itu hamzahnya saja satu malaikat memiliki kepala 360 bilangan hari dalam satu tahun. Kemudian dari 360 kepala yang ada di diri malaikat itu ada tidak kurang 360 wajah. Kepalanya 360 per satu kepalanya ada 360 wajah. Kita akan bingung. Kita akan terheran-heran. Kita imankan saja, kita iakan saja, karena ini keuntungan janji Allah atas kita. Dari 300 wajah per satu wajahnya Allah ciptakan tidak kurang 360 lidah. Berarti mungkin dikali. Per satu wajahnya Allah bikin 360 lisan. Apa fungsinya sekalian banyak lisan itu daripada malaikat? Yatakallamu bikulli lisanin wa yasna 'alallahi ta'ala bisalasi mi'ati wa sittina naw'an. Masya Allah. Jadi dengan lidah-lidah itu diberikan kemampuan berbicara dengan beragam bahasa. Bahkan dikatakan tidak kurang 360 bahasa. Semua bahasanya itu adalah bentuk ungkapan pujian kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya dikembalikan kepada kita yang bersolawat. Jangan kaget, nanti kita mati akan dapat fasilitas yang super mewah daripada Allah. Bangkit dari kubur, kendaraannya sudah dipersiapkan super canggih daripada Allah. Masuk ke surga, derajatnya sudah super tinggi daripada Allah. Jangan kaget. Wahal kita ingat betul, ngajinya di dunia males, sholatnya juga kagak bener, baca Qur'annya juga kendul, bakti sama emak bapaknya juga hitungan, hakaza. Tapi tahu-tahu nanti tinggi, tak terbilang derajatnya di sisi Allah. Karena apa? Di jam sekian, pukul sekian, di tanggal anu, hari anu, bulan anu, dan di tahun anu kita berkirim sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya gak boleh, tadi saya sudah katakan, ya, kita memperbanyak buruk sangka kepada saudara-saudara kita. Siapa tahu tuh, ya, ada amalan yang menjadikan sebab diri mereka itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kurang gimana baik Allah sama kita. Kurang gimana bager sama kita. Ya Allah ya Tuhan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang besar dan sangat berarti bagi kita ke depan untuk selalu kita memiliki girah. Ya. Apa itu? Keinginan yang kuat, semangat yang menggebu-gebu. Enggak lagi yang namanya malas kita turutin, ya, enggak kita ikutin, ya, bosen kita kelonin, tapi kita sing-singkan semuanya. Banyak-banyak baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar serius. Tahadusan binikmah. Ngaji saja. Kan banyak yang kudu diaji. Bukan satu dua. Masya Allah. Kalau cuman kita ngandelin kerajinan, nggak bisa dah kita jadi orang bisa. Tuntut banyak yang kudu dituntut. Kalau hanya modal ketekunan, pasti kita nggak akan mampu. Umur kita saja tidak akan pernah cukup. Tapi kenapa? Yang penting kita mohon kepada Allah itu dapat futuhat. Apa itu? Karunia keterbukaan. Yang tertutup-tutup, yang samar-samar, yang gelap-gelap, dapat pertolongan Allah sehingga kita terbantu sedikit demi sedikit bisa dapat memahami pengajaran yang agung yang hakikatnya ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Walaupun cuma sebatas satu kali dalam seminggu, setiap malam Khamis kita ngeriung, jangan kita sepelekan. Bukan siapa tahu. Saya secara pribadi yakinnya mudah-mudahan
akan menjadi sebab kita semua ke depannya ini diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas masa depan kita di dunia, tapi terlebih ya masa depan kita yang ada permulaannya namun tidak akan pernah ada penutupannya, yaitu negeri akhirat insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya sudah mulai terbiasa. Tadi sudah dikatakan tidur saudaranya mati, ya. Belakangan kita tidur pikirannya selalu kemana-mana. Yang terjadi dalam alam tidur kita sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan berbau maksiat. Dan kita minta sama Allah, biar dirubah, biar digeser, ya. Mudah-mudahan tidur kita, malam-malam kita menjadi alamat antengnya kita nanti di alam kubur. Amin. Tidur mimpinya mimpi lagi ngaji, ya. Tidur mimpinya lagi sujud, lagi sholawat, lagi bantu emak bapak, lagi nolongin tetangga, dan seterusnya. Jadi diisi ruhnya pada saat tidurnya dengan berbagai amal soleh dan ketaatan. Kalau sudah begitu ceritanya, insya Allah alamat bagus. Alamat bagus. Urusan mau matinya kapan itu mah bukan urusan kita. Ya, kita mah ada wayang, kita mah ada golek. Ya, mau sekarang kalau emang udah putusannya pasti sekarang terjadi. Itu mah bukan urusan. Yang penting tugas kita adalah minta dan berusaha yang terbaik. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, oleh karenanya apa? Bismillah tawakkaltu. Allah terang kayak gerimis kayak ya enggak. Mudah-mudahan semakin ada tantangannya dan semakin berat hambatannya, semakin gede ganjaran sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bisa berkekalan mengerjakan ini, mempertahankan ini, alamat kita kerjakan, kita langsungkan dengan keikhlasan. Amin. Al-ikhlasu yabqa. Memang ikhlas itu kerjaan hati tapi punya ciri. Cirinya apa? Kita tidak anget-anget kotoran ayam. Emang pernah megang gitu kotoran ayam anget? Besok pagi ya coba dijajaki, bener nggak kotoran ayam anget? Cobain Ben. Maksudnya musiman, ya, tidak istiqomah. Kita harus bisa berupaya segala kebaikan itu biar bikin bangga para malaikat. Malaikat akan menjadi bangga ketika kita melakukan kebaikan itu secara kontinu, secara simultan, secara berkesimpulan, secara istiqomah. Tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau sholatnya istiqomah, baca Qur'annya walaupun beberapa ayat istiqomah, sholawat atas nabinya walaupun pagi sanggupnya cuma 3 balik, sore cuma 3 balik, namun istiqomah. Bakti ama ibu bapaknya juga yang penting istiqomah. Khidmah sama guru juga yang penting istiqomah. Semuanya kita kerjakan secara istiqomah pada waktunya. Ajal sampai Jibril yang mulia itu akan ketupkan sayapnya sebelah kanan, menyambungkan basiroh kita kemana tempat kembali kita, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dipastikan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada khawatir, tidak ada takut, tidak ada ngeri. Karena apa? Sudah diperlihatkan pulangnya ke tempat kembali yang terbaik, ya, pulangnya ke tempat kembali yang terbagus, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya? Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri dengan kita istighfar. Astaghfirullah